bisa menyambung hidup dan rahmatnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Juga dengan rahmat Allah kita dapat melaksanakan sebuah titah perintah salat maghrib berjamaah. Harapan dan dambaan doa kita, mudah-mudahan ibadah kita, amal kita, zikir, doa dan tasbih kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berselawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan kepada para sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyambung pengajian kita, pelajaran kita kitab Hidayatus Salikin halaman 72. Di tengah halaman 72 di tengah ada adab yang ketujuh menyambung hadis. Di tengah adab yang ketujuh sunat berpagi-pagi pergi ke masjid adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-Imam Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullahu taala qala. Kita masuk dalam masalah adab Jumat. Adab yang ketujuh. Kita punya tata krama, punya adab, punya peraturan untuk berangkat ke masjid untuk menyambut hari Jumat. Adab yang ketujuh, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat sembahyang berjamaah. Itu sunatnya sunat muakkad. Sunat berpagi-pagi basungsung. Jadi kalau tasawuf Bu Ai Pak Ai, kalau makamnya makam tasawuf berpagi-pagi itu habis sembahyang subuhnya di masjid. Langsung Jumat, hari Jumat. Jadi niat puasa setelah kita bersahur, kemudian berangkat ke masjid, tatal masjid, sunat berjamaah subuh di masjid, kemudian israknya di masjid, duhanya di masjid sampai menunggu waktu berjamaah Jumat. Itu untuk orang makamnya tasawuf. Itu berangkat pagi-pagi, subuh-subuh, besungsung. Jadi besungsung orang tasawuf beda dengan besungsung bubuhan syariat. Bubuhan syariat, bubuhan fikih beberapa jam lagi sampai yang Jumat sedang berangkat. Kita olah 4 jam lagi. Beda jawaban lawan tasawuf, lawan orang-orang sufi. Ada lagi orang awam mempas waktu. Orang awam mempas waktu, belum lagi jah khutbah. Jadi sunat berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat sembahyang berjamaah itu. Padahal nang sunatnya itu yang paling abdal berjalan, bukan berkendaraan, bukan bermobil, bukan bermotor, bukan bersepeda, tapi berjalan. Berjalan menuju ke masjid. Langkahnya tuh mahal banget harganya di sisi Allah. Dapat 300 Pak langkahnya dah. 100 menghapus dosa, 100 mengangkat derajat, kemudian 100-nya menambah kebaikan. Orang berangkat haji itu berangkat ke masjid. Jadi berjalan dengan kelakuan yang tetap. Jadi kelakuan yang tetap, kada berubah, istiqamah. Mulai di rumah kita niat mau ke masjid, jangan lagi singgah di warung, jangan lagi singgah di pelatar orang, jangan lagi singgah berbelanja. Nah itu maksudnya lah tetap tuh. Niat tuh bila kita bersinggah di warung, niat putus. Mulai di warung pulang berniat. Mulai di warung, mulai di tempat kita singgah duduk bahasa, mulai disitulah niat pulang bahasa. Tolak bahajinya putus. Jadi kelakuan yang tetap dan
hati kepada Allah. Hadir hati kepada Allah. Jadi perjalanan menuju masjid mulai rumah itu hati kita fokuskan, kita hadirkan kepada Allah, karena yang kita datangi itu rumah Allah. Jadi rumah Allah kita mendapat undangan dari tuan rumah, yaitu Allah. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, inna baiti fil ardi al masajida. Jadi inna baiti fil ardi al masajid, sesungguhnya rumahku kata Allah di bumi itu adalah masjid-masjid. Jadi masjid ini rumah Allah, Baitullah. Kita hadir hati di saat berjalan menuju ke masjid, memenuhi undangan tuan rumah, yaitu Allah. Kalau sabah hinsit lo ke masjid lah, pasang di telinga hinsit lagu nang kada kuman itu nunjuk. Hadir hati kepada Allah, kita undangan Allah, memenuhi undangan Allah, karena rumah Allah adalah masjid. Serta masgul itu sibuk di perjalanan itu dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, subhanallah, atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau salawat. Kita sibukkan di perjalanan untuk berzikir dan membaca Quran, baca qul huwallah, baca alam nasrah, apapun yang namanya Quran. Itu menyibukkan hati kita di saat berjalan menuju masjid. Ya, semestinya kayak itulah agama memberikan panduan, memberikan bimbingan, pelajaran orang ke masjid itu. Pertama sungsung, yang kedua tetap niat kita jangan berubah, yang ketiga hadir hati kita kepada Allah, dan yang keempat masgul, sibukkan bibir kita dengan berzikir kepada Allah. Kalau orang bahari 60 tahun ke atas, jam 9 itu sudah membuur tujuh ke masjid. Jam 9, jadi orang kada ke kabun lagi, kada ke pahumaan lagi, karena hari Jumat adalah a'yadul muslimin indallah. Jadi hari rayanya orang beriman. Jadi hari rayanya orang beriman di sisi Allah, hari Jumat lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Itu di sisi Allah. Nah, jadi di situ bersegera menyambut rahmat Allah, menyambut undangan Allah, bersungsung berjalan orang bahari itu membuur jam 9 jam 8 sudah tulak ke masjid. Sajadah sidin biasanya anduk, kadang cap badminton, anduk cap badminton itu sajadah sidin, tasbih sidin di tangan, tuju ke masjid. Karena bersungsung itu kalau kita melaksanakan tahiyat masjid nang 50 serakaat qul huwallah, jadi 200 rakaat 200 qul huwallah. 4 rakaat 200 qul huwallah, serakaat 50, serakaat 50, serakaat 50. Banyak nanti gawi, karena di masjid adalah gudang rahmat, gudang pahala. Jadi membaca Quran dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sibukkan, jangan terlalu banyak berbicara yang tidak bermanfaat menuju ke masjid. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha fi sa'atil aula fa ka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'ati saniyah fa ka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'ati salisah fa ka'annama qarraba kibasan, wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dujajatan, wa man raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama ahda uspuran, wa man raha fi sa'ati sadisah faka'anna ma'ahda baydatan, fa idza kharajal imamu tuwibat as-suhubu
wa rufi'atil aqlam wa jama'at al malaikatu indal mimbar yastami'una dzikra. Ini hadis sahih. Barang siapa pergi ke masjid, berangkat ke masjid karena sembahyang Jumat, itu niat tujuan pertama. Berangkat ke masjid tujuan sembahyang Jumat, mulai mandi, mulai berbaju, berharum-harum, tujuan hendak sembahyang Jumat. Barang siapa berangkat pada saat yang pertama, pada jam awal, pada jam pertama, maka seolah-olah ia menyembelih kurban seekor unta. Puluhan juta lebih itu. Seolah-olah dia menyembelih kurban seekor unta saban minggu sini berkorban. Dan barang siapa pergi pada saat atau jam yang kedua, terdahulu orang ke masjid, kita karena urutan nomor 2, maka seolah-olah menyembelih kurban seekor lembu, sapi laki putih bersih, berkorban seekor lembu. Dan barang siapa pergi pada saat yang ketiga, maka seolah-olah menyembelih seekor kambing berhalus, mulai unta, lembu, sapi, kambing biri-biri. Dan barang siapa pergi pada saat yang keempat, pada jam yang keempat, maka seolah-olah menyembelih kurban seekor ayam. Masih lumayan, nyembelih kurban seekor ayam. Memang ayam kadada dikurbanakan lah, cuma pahala nilainya menyembelih seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada saat yang kelima, maka seolah memberi hadiah seekor burung. Seekor burung jip, pahalanya berkurang. Dan barang siapa pergi pada saat yang ke-6, nomor 6 dia barisannya, maka seolah memberi hadiah 1 telur. Itu hadiah sebiji telur. Itu nampak di sisi Allah lah. Maka apabila keluar, jadi batas terakhir telur, seakan-akan berhadiah, pada kurban berhadiah seekor telur. Itu sudah sudah orang azan kita datang, berhadiah sebutir telur, 1 telur. Di saat waktu orang azan, karena waktu azan itu kan itu ditutup, sudah pintu tuh penjagaan ditutup, malaikat di setiap pintu ada berdiri. Maka apabila keluar imam, maksudnya imam sudah menuju ke peimaman, maka dilipat suratan. Jadi tulisan-tulisan yang dijaga malaikat nih, dapat telur, dapat sapi, dapat kambing, itu ditutup. Bila imamnya sudah naik ke mimbar, ditutup, dilipat catatannya. Jadi nang tadudi di saat waktu orang khutbah datang, kada dapat lagi apa-apa, karena dilipat sudah nih. Bukunya dilipat, catatannya. Ya tergantung kenapa dia terlambat. Kenapa dia terlambat? Kalau memang uzurnya uzur syarah, hati hendak benar berangkat dulu ke masjid, tapi tahalang oleh uzur, itu dapat pahala kurban sapi itu. Dapat sapi. Cuma karena uzur tahalang terlambat, dia mendapatkan pahala nang menyembelih sapi tadi. Tapi kalau uzurnya karena memang belambat, sengaja dibentak oleh bini, butuh tuh rombang sudah, belum juga hatibnya ke mimbar lagi jalan.
Itu terlambatnya kayak itulah. Datangnya kada dapat apa-apa lagi. Habis anak yang disuruh berdahulu. Jadi suratan dan diangkat akan kolam. Kolam itu pena, pen untuk menulis siapa jam pertama, siapa jam kedua. Dan berhimpun segala malaikat pada sisi mimbar. Dudukannya di sini. Jadi pintu ditutup oleh malaikat, kalam pinnya itu diangkat, lembarannya ditutup, kemudian hatibnya mengelilingi mimbar. Makanya mimbar itu yang paling abdal di tengah, anaknya mimbar di tengah, di malaikat mengelilingi. Jadi kalau orang di sekitar mimbar itu paling abdal mimbar. Maka kalau masjidnya besar, masjidnya luas, mimbar anak di tengah. Cuma malaikat di sisi mimbar ini Pak bisa bukahan Pak, bisa lariannya. Bila si khatib ini ada berbicara politik, berbicara dunia di mimbar kada harum lagi. Jadi mimbarnya kada harum lagi, bau busuk, bukahan malaikatnya. Jadi hati-hati dijaga hatib, jangan sampai ada dunia dibicarakan di atas mimbar. Nya orang mau khutbah itu kada penting, kada disyaratkan, kada paham nah jamaah. Yang penting rukunnya sempurna nang 5 itu. Kada perlu berapi-api, kada perlu menggebu-gebu khutbah itu, kada perlu panjang-panjang apalagi sampai putus mualat. Bila rukun nang 5 itu lengkap, yang mendengar itu ada 40, itu sah sudah. Jadi tidak perlu hawa nafsu mentang-mentang di atas mimbar menggebu-gebu, menggelegar, akhirnya rukun tertinggal. Banyak nang itu Pak, kadang-kadang doa tertinggal, salawat tertinggal, ittaqullah tertinggal karena nang dibacanya nafsu. Lagi musim pilkada kenapa banyak hatib. Ini terus kencang itakullahnya, artinya pilihlah aku. Panjang. Ini bila ada musim pilkada tapi adanya ke masjidan. Jadi malaikat pada sisi mimbar, padahal mendengar mereka itu, para malaikat akan zikir dan khutbah. Zikir dan khutbah itu didengar oleh malaikat. Jadi jam pertama untuk orang sufi, untuk orang yang makam muttaqin. Jadi nang kayak diisi khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nang berbicara tuh subuh makam berangkat ke masjid. Jadi nang sebenar-benar takwa tuh. Jadi sebenar hak katukati, sebenar-benar takwa tuh berat benar. Jadi mereka menyambut perintah Allah itu laju pada angin. Lalu kadang-kadang beda lah waktu khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum illa wa antum muslimun. Bila kada giliran khutbah di belatar duduk. Bila kada giliran khutbah bisa tadu di jauh datang atau duduk di buju-buju sana. Jadi menyakwa jangan dibaca nang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihnya tuh. Nang sebenar-benar takwa. Turun Jumat, hari Jumat sungsung berangkat sebelum salat subuh. Nah sebenar-benar takwa.
Jadi menturun ke kayak orang aja sesadangannya aja khutbah. Khutbah sesadangannya. Dan adab yang ke-10, adab yang ke-9, nah, tak ke bawah pulang, adab yang ke-8 di atas naik. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Habis sisa aja kah? Habis sisa kita sambung lah adab yang ke-8. Adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut saf yang pertama. Mencari saf awal. Jadi orang masuk ke masjid itu caranya kan ada batas suci, kemudian lepas dulu sandal kiri, kemudian diinjak sandal kiri diinjak sandal kiri, kemudian baru lepas sandal kanan, naik langkah awal masuk batis kanan. Jadi lepas sandal kiri, kemudian jajak dengan kaki dulu sandal kirinya, lalu lepas sandal kanan, langkahkan kaki kanan masuk ke batas suci. Itu cara peraturan masuk ke masjid. Baca salawat 3 kali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu Allahumma ftah abwaaba rahmatika. Masuk, jangan semasuk-masuk. Jadi ada peraturannya, ada adabnya. Jadi masuk ke masjid maka hendaklah menuntut saf yang pertama. Berdahuluan kita mendapatkan haji mabrur, masuk di saf pertama di sekitar imam, dan masuk di saf pertama ini di saat waktu kosong, kalau ada orang berdiri berduduk di depan pintu sedangkan di muka masih kosong, itu boleh dilangkahi kecuali di dalamnya penuh. Kalau masjid belum penuh, artinya kalau masjidnya penuh, orang di depan pintu kita haram melangkahi orang yang ada di depan pintu kalau masjidnya penuh. Tapi kalau masjidnya kosong boleh dilangkah. Adab yang ke-9, jangan ia melangkahkan bahu orang ketika ia masuk ke masjid. Kalimat jangan ini kalimat haram melangkah bahu orang di saat kita masuk ke masjid apabila masjidnya penuh. Tapi kalau masjidnya kosong boleh. Jadi salahnya duduk di muara lawang. Jangan ia melangkahkan bahu orang ketika ia masuk ke masjid. Dan adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sembahyang. Jadi tatal masjid, ada orang sunat wudu, kita sembahyang lalu di hadapannya, haram, kada boleh. Cuma ini berbatas lah. Ini pakai batas. Orang sembahyang berdiri di batas, kemudian kita liwat di batas sini, berarti kada meliwati depan orang salat. Di situ salat, batasnya situ, kemudian di batas saf yang berikutnya kita liwat di sini, kada haram. Nang haram itu orang sembahyang di sini, kita liwat di sini.
di hadapan pas tunang haram. Di luar sajadah. Kalau kita lewat menjejak sajadah sidin itu nah haram. Dan adab yang ke-11, sunat ia duduk dekat diwal. Diwal itu tiang, di dekat tiang. Kalau nyaba dinding, di belakang dinding. Sekira apa? Sekira orang jangan lewat di hadapan kita. Duduk di dekat diwal. Nah kayak itu di tiang-tiang masjid. Ini ada orang istiqamah, Pak. Orang istiqamah setiap minggu di situ taruh sidin duduk. Kada berubah. Hanya kalau ada sejadah itu hasil pakaian orang tuha bahari di bawah sidin sembahyang kada berubah sajadah itu bang sidin sembahyang berlubang sajadahnya, berlubang bekas dahi, bekas telapak tangan berlubang, bekas lintohot berlubang, minimal selawi tahun sini kada pernah merubah sajadah itu. Jadi munnya ada tuh Pak, ada namanya menukari tanggal 2M. Tahan api, tahan macam-macam. Sajadah istiqamah orang tua bahari. Salat kada berubahan, itu sajadah sidin. Berlubang bekas telapak tangan, bekas sujud berlubang, kemudian bekas lutut sidin berlubang. Larang dunia ada harganya. Pada tengah dua iman orang menawar. Jadi duduk di dekat diwal tadi tujuannya jangan sampai dilewati orang. Nah, jadi kalau disap itulah disap batas itu berdiri sidin, kamu di sini salat, kita lewat di luar batas ini boleh. Kada lewat hadapan ngarannya. Lewat hadapan tuh pas sajadah sidin dijejak. Itu kada boleh haram. Atau dekat yang apa tuh? Dekat diwal atau dekat yang, maka jikalau tiada, bila kada ada diwal, kada ada dinding, maka jikalau tiada mudah akan yang demikian itu, maka sunat ditaruhnya pada hadapannya itu sesuatu yang menegahkan akan orang yang lalu. Andaki di muka jalan, di muka sembahyang kita tuh apapun penghalang supaya orang jangan lewat. Andaki pedang, andaki senjata, andaki HP, jangan lewat di situ. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usturu fi salatikum walau bisahmin fa in ajasta fa basata musalla fa innahu ajasta fa in ajasta fa khutti amamaka khattan." Artinya dinding oleh kamu, pagar oleh kamu pada ketika kamu sembahyang dengan sesuatu pada hadapan kamu, dan jikalau dengan panah sekalipun, tajak panah, kada boleh lewat, ya, maksudnya kada boleh lewat. Maka jikalau lemah panah kada dalah, engkau akan yang demikian itu, maka hamparkan olehmu akan sesuatu tempat sembahyang, sajadah. Hamparkan sajadah itu batas kada boleh dilewati. Maka jikalau lemah yang demikian itu, kada berisian sajadah, maka engkau guris itu kada kudus itu guris lah. Engkau guris khat itu garis, tanda, kasih tanda pada hadapan kamu. Dan adab yang ke-12, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya karim bismillahirrahmanirrahim.